Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini izinkan saya untuk mengajak Anda belajar akan firman Tuhan. Kita sudah tiba di Yeskiel pasal yang ke-45. Masih berkenaan dengan bait suci. Jadi hampir setiap hari ini Ibu Bapak Saudara kita terus pelajari tentang bait suci dan apa aplikasinya dalam hidup kita semuanya. Maka di pasal yang 45 ini adalah bagian daripada kota, bagian daripada tanah, dan Tuhan mengukur dan kemudian membagi kira-kira bagian untuk bait suci itu berapa banyak dan bagian untuk Lewi dan suku-suku yang lain itu berapa banyak. Maka kalau kita membaca ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus dan bagian ini adalah maha kudus. Jadi kalau kita membaca di versi Alkitab terjemahan baru, maka ukurannya adalah hasta. Maka ketika saya mencari informasi di Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kita lebih mudah untuk menangkapnya. Karena itu biarlah saya akan membacakan kepada Anda ayat yang ketiga dari versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Perhatikan saudara, separuh dari tanah itu, jadi jelas sekali separuh dari tanah itu yang panjangnya 12,5 km dan lebarnya 5 km harus disediakan untuk membangun rumah Tuhan, yaitu daerah yang paling suci. Bahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sudah dikonversi ke ukuran kilometer, jadi kita bisa membayangkan. Namun garis bawahi seperti ini poin pentingnya, bahwa separuh dari tanah itu, artinya dari seluruh tanah yang ada, separuh dari tanah itu memang harus dikhususkan untuk bait suci. Sedangkan sisanya baru dibagi-bagi antar tiap suku. Jadi Bapak Saudara, apa yang kita pelajari di pasal 45 ini, bahwa Tuhan sekali lagi tidak menunjukkan bahwa bait suci itu hal yang penting. Karena bait suci menjadi pusat penyembahan umat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebabnya porsi terbesar bagaimanapun juga adalah bait suci. Jangan berpikir kenapa Tuhan egois. Mestinya cukuplah sebidang tanah yang kecil, yang penting bisa dibangun bait suci dan umat Tuhan bisa datang ke situ. Kenapa? Justru separuh daripada tanah itu dikhususkan untuk bait suci. Maka secara tidak langsung ini menjadi sebuah simbol bahwa Tuhan ingin bagian terbesar dari hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak melarang untuk kita bekerja. Tentu saja Tuhan tidak melarang untuk kita melakukan sesuatu apa yang menjadi hobi, kegemaran kita, kesukaan kita. Namun di antara semua waktu, setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Berapa persen porsi yang kita berikan kepada Tuhan? Berapa persen kita mengambil waktu untuk kita berdoa, mengambil waktu untuk membaca firman, mengambil waktu untuk merenungkan firman, mengambil waktu untuk beribadah, mengambil waktu untuk melayani Tuhan? Berapa persen? Jangan-jangan kita hanya mengambil secuil daripada waktu itu, dan sudah secuil kita pun tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kadang-kala saya cukup sedih hanya ketika kita harus taat beribadah di hari Minggu saja. Sulitnya apa? Tapi saya masih banyak begitu jumpai orang Kristen yang berkata bahwa bukankah tubuh saya ini bait suci, saya tidak perlu beribadah ke gereja. Toh sekarang juga ada ibadah online, saya bisa mengikuti ibadah online dimanapun saja. Lalu kemudian saya beberapa kali melihat ada orang Kristen dengan bangganya dia posting status bahwa dia sedang beribadah secara online sambil setir. Saya rasa bukannya keliru mendengarkan khotbah sambil kita setir, itu kan hal yang bagus juga. Tapi itu tidak bisa dikatakan kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita tidak mengambil waktu secara khusus untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan? Kadang-kala begitu banyak alasannya, dan sudah mungkin taruh kata, saya beribadah di hari Minggu, namun kadangkala di porsi yang hanya 1 sampai 2 jam saja,
kita banyak melamun, kita banyak mengantuk, pikiran kita melayang kemana-mana, memuji Tuhan juga tidak sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak berikan porsi yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan? Berapa persen waktu, pikiran kita, tenaga kita persembahkan benar-benar untuk Tuhan? Mungkin Anda akan berkata, saya tidak seorang pendeta, saya bukan seorang hamba Tuhan. Jadi biarlah itu tugasnya pendeta, itu tugasnya hamba Tuhan. Tentu yang saya maksud adalah setiap kita adalah seorang imam, kita adalah hamba Tuhan semuanya. Hanya saja mungkin kita melayani di bidang yang berbeda. Kita sebagai pebisnis, kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita melayani di marketplace. Karyawan kita harusnya kita gembalakan. Bukankah sebetulnya sama? Jadi konsepnya sebetulnya yang paling penting adalah seberapa besar Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita gumulkan, semuanya tentang Tuhan. Berapa banyak kita mengambil waktu berdoa, bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk benar-benar tentang Tuhan. Saya yakin daripada pasal ini mengajar kita semuanya, bukan kebetulan separuh daripada tanah itu dikhususkan untuk bait suci, sedangkan sisanya baru untuk dibagi tiap-tiap suku. Maka hal yang sama juga berlaku dalam hidup kita. Pastikan sebagian besar hidup kita hanya untuk Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Dan sisanya bukan berarti tidak boleh menikmati hidup, menikmati hobi, menikmati kesukaan. Bukan berarti tidak boleh membeli barang-barang yang kita suka. Silahkan Anda beli, silahkan Anda melakukan apa yang menjadi hobi Anda. Tetapi jangan lupa, Tuhan harus menempati porsi terbesar di dalam bagian hidup kita. Tuhan memberkati.